Kelihatan. Emang iya. Kan ketutupan layar. Tetap ada, Pak, kelihatan. Ada Oh gitu. di kecil Tetap cuma. ada. Oh, Satu kalau Bapak nggak bisa ngelihat ya? Mau doang. Udah, isi classroom udah. Isi classroom. Itu kan jadi... Udah, Pak. Oh, enggak. Udah. Udah, yang belum silahkan ya. Baru apa hari apa? Belum pernah absen saya. Ini Selasa, Rebo, Kamis, sini ya. Oh, Rebo ya? Rebo dong, salah itu. Belum. Ya, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sebelum belajar, Bapak minta salah satu dari kalian silahkan pimpin doa. Yuk, apa aja? Boleh. Ayo. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layar juga ada doa ya sebelum belajar. Ini Bapak biasa baca dulu kalau masih sekolah. Bizidni ilman warjukni fahman waj'alni minas sholihin. Doanya. Bapak, Ya. Nol. saya nggak bisa absen. Non. Saya nggak bisa absen. Ya kenapa? Nggak ada jaringan. Ini ada. Gimana sih? Ini ada kamu bisa Zoom. Ih, nggak bisa buka browser. Maksudnya? Iya, muter-muter absennya. Nah ini Zoom kamu pakai apa? Pakai yang dari pemerintah, Pak. Kan emang nggak bisa buka Google kalau yang buat yang dari pemerintah. Bisa, akan ada kuota umumnya itu. Ya, Kan mungkin udah kita habis. Tuh kan, main habis-habisin baik. Habis, Pak. Enggak, Kan saya Pak. buat YouTube. Allah, buat emang TikTok. iya nonton buat YouTube. YouTube Bapak nggak ada yang nonton. Iya, buka Twitter, buka Instagram. Ngapain? Gosip-gosip TikTok. kamu tonton. Mending nonton YouTube, jelas. Udah, Habis juga. Pak, belajar. YouTube channel Bapak ya, Pak? Udah gitu Bapak channel Bapak yang nonton 5, 3. Nanti juga butuh Bapak blog loh. Nanti Saya nggak bisa nonton terus. Nanti nggak bisa nonton malah Bapak minta videonya. Alah. Oke. Baik, nanti kalau yang tidak bisa absen belum ada kuota, silakan setelah ini ya belilah kuota ketengan yang ceban. Ya. Ya deh, nanti. Hitung-hitung Saya berdua kamu. sama Seni ya, Pak. Ya, Seni. Seni berdua sama Husnul ya. Jadi Husnul berdua sama Seni. Siapakah Husnul Iya, dan Pak, gitu. Seni? Apaan sih, Pak? Saudaraan. Saudaraan, beda ayah, beda ibu. Baik, kita mulai anak-anak. Ini pembahasan soal PAS part 3 untuk pilihan gandanya sampai selesai. Minggu depan insya Allah kita akan bahas yang esai. Esai. Ya, jadi sebenarnya matematika walaupun PG atau esai sama saja. Kita tetap disuruh menghitung ya, beda dengan pelajaran yang lain. Matematika mau PG mau esai sama cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara menghitung. Baik, ini sudah, doanya sudah, insya Allah supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gampang masuk ke otak dan nggak cepet hilang. Kalau udah masuk ke otak akan bersemayam lama di otak. Ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat nggak hilang-hilang ilmu. Itu contoh atau itu adalah ciri-ciri ilmu yang barokah. Ya, pengen ilmu yang barokah?
Pengen. Insya Allah ya. Asal kalian ikhlas belajarnya, tulus, sungguh-sungguh, bukan buat main-main, insya Allah. Baik, seperti yang sudah Bapak bilang, ini adalah latihan soal PAS 2020 part 3. Part 3 itu akan Bapak selesaikan sampai PG-nya. Kebetulan untuk tahun lalu, PG-nya ada 20, esainya ada 5. Jadi hari ini kita tuntaskan yang pilihan gandanya. Ya, tapi untuk PAS tahun ini, insya Allah ya, Bapak yang akan buat soalnya, semuanya PG. Tapi jumlah PG-nya ditambah jadi 35. Akan Bapak buat soal yang tidak ada di Google ya, akan Bapak ngarang sendiri soalnya. Insya Allah. Kamu nggak usah pusing-pusing ngetik di Brainly atau di mana, tidak akan ada. Insya Allah ya. Baik, Bapak tanya dulu, suara Bapak jelas enggak ini? Banget. Jelas, Pak. Putus di saya, mah, Pak. Jelas kok, Gimana? Putus-putus. Lancar kok, Pak. Maksudnya Lancar, nggak kayak minggu kemarin yang sember-sember gitu. Enggak, ya? ini Ya, enakan. lancar. Ya, karena Lancar Pak, lancar. lancar. Oh iya sih. Pirgiawan, selamat datang Pirgiawan. Iya Pak, hadir Pak. Ya hadir ya. Ahlan wa sahlan ya Pirgiawan. Kangen Bapak tidak jumpa sama kamu berbulan-bulan ya. Akhirnya hadir. Baik. Ini dia. Kita mulai dari nomor 14 ya. Karena minggu lalu itu sampai nomor 13 kalau tidak salah. Ya. Diketahui. Udah siap ya ini ya? Udah siap ya? Siap ya? Oh, Bu Sari siap. Oke. Diketahui fungsi fx itu sama dengan sin kuadrat 2x plus 3. Kamu hanya disuruh menentukan turunan pertamanya. Ya, kalau ini tips saja buat kalian, kalau kalian menemukan soal semacam ini ya, maka kalian harus ingat dengan suatu rumus yang namanya aturan rantai. dy du du dx. Itu aja dulu. Pokoknya setiap menemukan turunan, sambungkan pikiranmu pertama kali ya, oh saya harus menurunkan dengan rumus aturan rantai. Itu rumus yang paling mudah kalau menurut Bapak ya. dy du du dx. Ya, dy du du dx. Nah, sekarang kalau model soalnya seperti ini, apa langkah yang bisa kita selesaikan? Ya sederhanakan dulu. Kita misalkan dulu U-nya apa dulu? Kira-kira U-nya apa? Kalau soalnya semacam ini. Sin 2x plus 3. 3. Betul, pinter semua. Maka kita ambil U-nya itu adalah sin 2x plus 3. Nah, lalu kita tentukan du dx-nya atau turunan dari sin 2x plus 3 itu apa? Turunannya ada yang tahu apa? 2 cos 2x plus 3. Betul. Berarti du dx-nya adalah 2 cos 2x plus 3. Sampai sini paham ya? Ini masih encer lah, ini gampang lah ya. Very easy ini, sampai sini masih very easy. Lalu kalau ini kita misalkan dengan U, maka fx-nya ini kita misalkan dengan y sama dengan apa? U kuadrat. U kuadrat. Betul, tuh udah Bapak tulis. Y sama dengan U kuadrat. Sehingga tugas kita sekarang mencari turunan Y-nya atau dy du-nya. Berapa dy du-nya? 2U. Betul. Dy du-nya adalah 2U. Lalu kalau sudah kita cari du dx dan dy du-nya, kita kembali ke inti persoalan. Y aksen itu rumusnya apa? du dx dikali dy du. Boleh, du dx kali dy du atau dy du dikali du dx boleh. Terserah yang nyaman aja buat kalian apa. Maka rumusnya itu. dy du dikali du dx. Dy du-nya kita udah cari, ini hasilnya. Du dx kita juga udah cari, ini hasilnya. Maka tinggal disubstitusi aja ke sini menjadi tuh. 2U sama dengan 2 cos 2x plus 3. Sebelum kita selesaikan dulu sampai akhir, kelemahan kalian kalau mengerjakan soal semacam ini, kalau hasil akhirnya ternyata tidak ada di pilihan, maka kalian langsung biasanya mengklaim ini salah soal. Atau ini nggak ada pilihan
Yang D. jawaban. Nah, kira-kira kita berandai-andai, walaupun matematika itu bukan ilmu tebak-tebakan ya, tapi Bapak akan membuktikan bahwa kalau yang senang nebak-nebak itu jauh dari kata benar. Bapak ambil contoh. Tadi Bapak dengar suara si Husnul. Mana Nul? Nul? Hus? Kenapa, Pak? Nah, kira-kira jawabannya yang mana Nul? Hah? Kira-kira jawabannya yang mana tuh? Kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Tuh Yang kan, D. belum apa-apa udah bilang nggak ada. Yang E, Pak. Yang Yang D, Pak. E. Oh, Yang si D. Ihsan bilang yang E. Yang Tuh. D. Ihsan udah ngitung. Iya, ada yang cuman kurang kos. Oh gitu. Ihsan yang E, si Andre Bukan yang yang D. Kita buktikan D. saja. Pertama kita sederhanakan ini. 2 kali 2 berapa? 4. 4 berarti 4U cos 2X plus 3. Jadinya begini ya. Betul? Ya. Nah, U-nya kita kembalikan. U-nya apa tadi? Sin Nih. kuadrat 2x plus 3. Sin Enggak, 2x X plus kuadrat 3. dong. Sin 2X plus 3. Sin 2x plus Maka ini 3. kita tulis menjadi 4 sin 2X plus 3 dikali cos 2X plus 3. 3. E, Pak. Yang E. Oh, si Yang D, Ihsan Pak. yang Yang E, D. Yang D. Yang D. Yang D, Pak. Yang D. Si Andres yang D, Pak, yang D. Oh, Bapak senang nih kalau berbeda pendapat nih. Yang D, Pak. Bener, Ingat. Pak. Yang D. Yang D. Itu 2 sin. Matematika itu ilmu pasti. Jawabannya hanya 1. Tuh. Betul. Coba. Yang D, Pak. Ah, yang D. Iya. Itu 2 Ya, sin X Oke, kali cos X. diralat sama Ihsan yang D katanya. Oke, Bapak mau menjelaskan begini. Kalau kalian biasanya adalah mengerjakan itu orientasinya pada hasil, maka kalau kalian mengerjakan seperti ini, sementara di pilihannya nggak ada, maka kalian akan mengklaim bahwa soal ini salah atau soal ini tidak memiliki kunci jawaban. Padahal matematika itu kan senangnya itu apa ya? Rubah-rubah bentuk. Muter-muter. Gitu. Iya, muter-muter, tapi maksudnya sama. Ngulik. Berubah-ubah bentuk supaya kalian terkecoh. Lihat sini. 4 sin 2X plus 3 ini, Bapak akan rubah 4-nya itu menjadi 2 kali 2. Jadi seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kamu lihat. Ini, yang ini nih, 2 sin 2X plus 3 dikali cos 2X plus 3, itu rumus lain dari apa? 2 sin Sin alfa. X. 2 sin X. Berapa? Sin 2X. Sin 2X. Sin 2X. 2X. X-nya yang mana berarti? 2x 2x plus plus 3. 3. Betul. Maka Bapak mau tulis bentar ya. Tulis ya biar takut ada yang tidak paham. Bapak tulis draw berarti ini sebagai X-nya nih. Ini X. Ini juga X. Rumus lain dari ini yang Bapak lingkarin ini adalah Sin 2x. sin 2 X-nya kita rubah. X-nya kan ini nih. 2X plus 3. Gitu ya. Ingat, angka 2-nya sebagai pengali. Taruh di depan. 2. Nah, 2 dikali 2X berapa? 4x. 4X plus 2 6. dikali 3 berapa? 6. Nah, berarti tadi berapa? 4X plus 6. 6. Tuh, pilihannya sudah sama. 4X plus 6. Tinggal depannya. Berapa jadinya? 2 sin. 4X plus 6. Nah, itu ya caranya ya. Paham ya? Ya, Oke, Pak. ini tuh. Tuh jadinya gitu tuh. 2 sin 2 kali 2 plus 3 menjadi 2 sin 4X plus 6. Paham? Paham. Sip. Seperti biasa, pahamnya mah nanti di rumah diulang lagi. Belajar matematika itu yang penting pengulangan. Jangan sekali jadi ya. Nggak ada belajar matematika sekali jadi. Lanjut. Nomor berikutnya yaitu nomor 15. Kita menginjak ke materi bab 2. Kalau tadi kan turunan itu bab 1, ini kita menginjak materi bab 2 tentang garis singgung. Materinya masih hangat. Masih ingat cara mencari garis singgung? Masih. Tapi yang dicari di Turunin. sini hanya gradiennya doang, tidak sampai ke persamaan garis singgungnya. Lebih mudah. Iya. Mencari garis singgung saja mudah, apalagi cuman disuruh mencari gradien. Gradien. Gampang. Apa yang kalian ingat tentang gradien?
Tinggal substitusi aja itu. Fx sama dengan M. Ya, gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya, betul ya? Ya. Ya, Pak fx gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Setelah diturunkan fungsinya, maka substitusikan nilai absisnya atau nilai Yes. x-nya. Dalam hal ini x-nya berapa? Pi per Pi per 3, tiga. 60 derajat. Ya, pi per 3 itu kalau dirubah ke derajat berapa derajat? 60. 60 derajat. Tuh, maka jadinya seperti ini. Y sama dengan 2 sekan X. Masih ingat turunan dari sekan? Sekan U 1 per kali cos. tan U. Apa? 1 per cos. 1 per cos itu bentuk sekan X lainnya. kali tan Turunannya. X. Turunannya. Oh turunannya. Sekan X kali tan Turunannya. X. Kali tan X. Apa? Sekan Sekan X kali X tan X. tangan X. Ingat, X. turunan sekan itu adalah sekan X tangan Tangan X. Nah, sekarang kita substitusi nilai X-nya atau nilai absisnya. Dari mana ngambil nilai X-nya? Udah dikasih sama soal, bager. Nanti mau Bapak bikin soal, nilai X-nya cari sendiri. Ya, Bapak hanya nyari. Datanya kasih. beraneka ragam. Ya, biar kalian itu kreatif, maksudnya gitu. Nggak gitu, Pak. Waktu kita nggak banyak kalau UAS. Banyak. Lanjut. Lanjut. Disubstitusi nilai X-nya jadi berapa? Maka menjadi 2 sekan pi per 3 dikali tangan pi per 3. 3. Dok, sekan pi per 3 itu berapa? 1 per setengah. 1 per 1 setengah. per setengah Ya, dua. ingat. Pak, saya nggak hafal kalau sekan. Saya hafalnya sampai fungsi sin dan cos. Nggak apa-apa. Sekan itu kalian harus ingat adalah 1 per cos. Iya. Kalau sekan 60 ya berarti 1 per cos 60. Sementara cos 60 itu nilainya setengah. 1 per setengah. 1 dibagi setengah itu nilainya 2. 2. Sekarang kalau tangan 60 berapa? Akar Akar 3. 3. Akar 3. 2 dikali 2 di sini dikali akar 3. Jadi berapa? 4 akar 3. 4 akar 3. Inilah gradiennya. Iya. Paham? Paham. Paham. Jadi soal itu harus diperlakukan layaknya pacar. Kamu sukai dulu soalnya. Jangan kamu benci. Ya, masa lihat soal aja udah, aduh, soalnya kayak begini. Ya mau gimana soal mau menyayangi kalian. Kalian aja nggak Untuk saya udah sayang ditinggalin, Pak. Tidak, soalnya nggak mungkin ditinggalin. Paling pengawas yang ninggalin. Iya. Lanjut. Lanjut. Nomor 16. Perhatikan nomor 16. Nah, kalau tadi kalian hanya disuruh menentukan gradien, sekarang sampai persamaan garis singgungnya kamu harus cari. Caranya hampir sama. Cari dulu gradiennya, habis itu cari persamaan garis singgungnya. Rumusnya masih tahu kan? Masih ingat kan? Nah, sekarang kurva Y sama dengan 5 kosinus X, kalian tentukan dulu gradiennya. Ingat, cari gradien dari fungsi itu tinggal kamu turunkan 1 kali. Maka menjadi, kita cari dulu ya gradiennya ya. Sebelum cari gradien, ada yang harus kita cari dulu. Y. Nilai Y, betul. Caranya gimana cari nilai Y? Substitusi aja, absisnya. Substitusi aja tuh. Sebelum diturunkan ya. Sebelum diturunkan, kamu cari nilai Y-nya. Paham? Paham. Nih, jangan diturunkan dulu, awas nih ya. X-nya itu absis. Atau absis itu nilai X, jangan kebalik. Ada absis, ada ordinat. Kalau absis nilai X, kalau ordinat nilai Y. Yo. Tuh, cari dulu nilai Y. Tuh, Bapak udah kasih tuh. Cari dulu nilai Y sama dengan 5 cos X. Tinggal disubstitusi. X-nya pi per 3. Berarti 5 cos pi per 3. Cos pi per 3 itu sama saja dengan cos 60. Cos 60 itu setengah. Maka 5 dikali setengah adalah 5 per 2. 5 per 2. Ini baru apa ini? Baru Y. Baru Y atau Y1. Ini Y1, ini X1 nih. Ya. Tinggal cari gradien. Ya, cari gradien. Caranya hampir sama dengan tadi. Turunkan ini. Turunan dari Y sama dengan 5 cos X apa? Min 5 sin X. Min 5 sin X. Ya, Betul ya? betul. Masukin X-nya atau substitusikan X-nya. X-nya kan pi per 3. Menjadi sin pi per 3. Sin 60 itu berapa?
Setengah Akar 3. Akar 3 dikali min 5. Berapa? Min 5 akar 3 per 2. 5 per 2 akar 3. Ingat, ini nilai gradien, ini nilai ordinat, ini nilai absis. Yang ditanya apa, anak-anakku sekalian? Persamaan garis singgung. Betul. Persamaan garis singgung rumusnya masih ingat? Masih. Apa rumusnya? Y kurang Y1 Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Betul. Ini rumusnya. Persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya adalah ini. 5 per 2. M-nya adalah ini. X1-nya adalah ini. Maka kita substitusikan menjadi itu. Y min 5 per 2 sama dengan min 5 per 2 akar X min Pi per 3. Lihat, sebelum kamu menguraikan jawaban, lihat dulu kuncinya. Kuncinya ini kan nggak diuraikan sama sekali, hanya pindah ruas, betul? Yang Ya, maka kamu nggak usah pusing-pusing ngaliin ini kali ini kali ini. Nggak usah. Tinggal ini saja pindah ke kanan. Cari yang Pindah tambah dari min menjadi plus 5 per plus. 2. Letakkan di belakang tanda kurung. Menjadi seperti ini. Inilah jawabannya. Yang mana jadi? Yang Yang E. Bukan begitu? Yo. Ya, paham? Paham. Bapak mau intermezzo dikit. Ya, dikit aja. Dikit aja boleh? Boleh. Bapak itu setiap mau mengajar itu selalu membuat materi ajar. Ini Bapak buat sendiri. Ya, ini Bapak buat sendiri. Soalnya dari soal PAS tahun lalu, Bapak modifikasi sedemikian sehingga cara penguraiannya termasuk nongolnya satu persatu dari mana dulu yang nongol. Itu untuk memudahkan kalian minimal mendekati kalau Bapak menjelaskan di papan tulis. Gitu ya. Iya, Pak. Karena ada yang bertanya, kok Pak PowerPoint Bapak nongolnya satu-satu? Kalau Bapak tongolin semuanya, kalian akan bingung mencari yang mana dulu. Karena ini matematika, tidak bisa Bapak tongolin semuanya. Dan alhamdulillah Bapak membuat ini sampai jam 2. Jadi kalau mata Bapak masih merah, itu tandanya masih ngantuk. Nggak apa-apa, buat kalian. Supaya kalian tidak terlalu sulit dalam belajar matematika. Walaupun jarak jauh. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau Makasih ada ya, masukan, Pak. misalkan ada masukan, Pak, kalau besok-besok PowerPoint-nya yang berwarna dong, misalkan. Atau yang lebih menarik dong. Kalau PowerPoint matematika bentuknya macam-macam malah bingung ya. Malah pusing. Baik, lanjut. Lanjut. Berapa soal lagi berarti nih? 4. 4, betul. Hari ini kita sampai nomor 20 saja. Minggu depan itu minggu terakhir kalau tidak salah kita belajar. Kalau tidak salah ya. Asik. Benar kok, Pak, benar. Berarti Benar benar ya, kalau karena nggak salah. Bulan Desembernya, nggak tahu bulan Desembernya itu PAS-nya itu awal bulan apa per minggu kedua. Berarti kalau minggu kedua kita masih bertemu satu kali lagi. Tapi kalau minggu pertama ya minggu depan itu adalah pertemuan Terakhir. daring di semester 1. Luar biasa ya. Kita sudah mengalami hampir 9 bulan pandemi. Wow. Berarti kalian kalau dihitung dari semester kedua tahun ajaran 2019-2020, kalian sudah 1 tahun belajar dari rumah. Iya, Pak. Kita nggak bertemunya kan dimulai dari akhir PAS waktu kalian kelas 11 kan? Iya. Iya. Bapak ya, semangat ya. Semangat. Sip. Iya, Pak. Tuh si Gea, adiknya lucu banget tuh ya, masih bayi. Lanjut. Nomor 17. Ini dia. Kalau yang pertama tadi nyari gradien, yang keduanya nyari persamaan garis singgung, yang sekarang ini kalian disuruh mencari nilai atau interval turun. Turun. Interval itu ada apa aja sih?
Interval fungsi Interval naik sama fungsi turun. Betul. Naik, turun, di Betul. sela-sela naik dan turun itu apa namanya? Stasioner. Stasioner. Syarat untuk mencari interval naik dan turun, mau tidak mau kalian harus mencari nilai atau titik-titik stasioner. Tanya dulu, stasioner itu apa sih maksudnya? Diem. Diam. Berhenti. Konstan. Iya. Hmm. Di mana sebuah grafik itu tidak naik, tidak Turun. turun. Itu namanya stasiun. Ner. Diadopsi dari kata Stasiun. stasiun. Tempat berhentinya kereta. Pak. Ih, Gea lucu banget adeknya. Makasih. Lanjut. Berarti kita nyari apa dulu ini? Cari nilai Titik stasionernya dari Titik fungsi. stasioner. Syarat nilai stasioner itu apa? F aksen F aksen X sama dengan 0. Betul sekali. Syarat stasioner itu adalah F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal dicari turunannya saja. Fx-nya cari aja turunannya. 1 min sin 2x turunannya apa? Min 2 cos 2x. Min 2 cos 2x. Minnya tetap min, turunan sin 2x itu adalah 2 cos 2x. Jadi Iya. min 2 cos 2x. Seperti ini ya. Iya. Iya. Lalu kalau min 2 cos 2x, kalau cos 2x-nya doang berapa? Cos 2x-nya doang berarti 0. 0. Betul. Dari mana 0? Ya dibagi min 2 aja. 0 dibagi min 2. Oh iya. Sebetulnya min 0, Pak. Tapi karena min 0 nggak ada nilainya, maka min 0 sama saja dengan Dikali min 1. Betul. Nah, setelah ini tugas kalian carilah sudut, tapi dalam radian ya, yang nilai kosinusnya itu 0. Berapa pi? Berapa sudut yang nilai kosinusnya 0? 90. Udah 90 pi per 2. Per 2. Jangan pakai 90 dong, karena di atasnya sudah Oh pi. iya. Ya, maka ini kosinus 2x sama dengan kosinus pi per 2. Yang penting kalian paham dari mana pi per 2. Paham ya? Wah. Lalu kita sederhanakan, kosinusnya kita hilangkan, maka menjadi 2x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi atau satu lagi 2x sama dengan min v per 2 ditambah k kali 2 ditambah k kali 2 v. Kenapa ininya yang ini plus yang ini min? Karena kosinus itu ada di kuadran 1 sama di kuadran 4. Betul. Ini rumusnya juga begini. Jadi jangan kebalik ya. Kalau rumusnya itu 180 min alfa itu khusus untuk sin. Baik. Kalau sudah begini, ya tinggal disubstitusi nilai k-nya. Sebelum disubstitusi dibagi 2 dulu. Bagi 2. X-nya ini koefisiennya 2, maka dibagi 2 semua. Maka menjadi X sama dengan pi per 4 ditambah k dikali pi. Udah dibagi 2 semua ya. Iya. Atau X sama dengan min pi per 4 ditambah k dikali pi. Tinggal disubstitusi nilai k-nya. Untuk k-nya 0, X-nya berapa? Pi per 4. Untuk k-nya 1, X-nya berapa? Hanya 1. 5 per 4 V. 5 per 4 pi. Tapi TM ya? Iya. Ya, karena lebih dari pi TM. Lanjut ke sini. Kalau K-nya 0, berapa nilai X-nya? Min V per 4. Pi per 4. Ini juga TM, karena kurang dari 0. Untuk K sama dengan 1, berapa X-nya? 3 per 4 V. 3 per 4 pi. Untuk K sama dengan 2, berapa X-nya? TM. Ya udah, nggak usah dicari ya. 7 per 4. Kalau yang mau nyari silahkan, tapi Bapak sarankan jangan. Buang-buang waktu. Nah, setelah kita temukan nilai stasionernya atau titik stasionernya, yaitu pi per 4 dan 3 per 4 pi, maka kita nyatakan ke dalam sebuah garis bilangan. Letakkan nilai terkecil paling kiri. Nah, karena pi per 4 itu lebih kecil dari 3 per 4 pi, maka pi per 4 sebelah kiri. Sampai sini paham? Paham. Lalu kamu lihat garis bilangan ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu sebelah kiri pi per 4, antara pi per 4 dan 3 per 4 pi, dan sebelah kanan 3 pi per 4.
Masing-masing daerah ini harus kalian cari nilai besarannya atau tandanya. Ada plus, ada min. Masih ingat cara nyarinya? Masih. Contoh, kamu tidak usah nyari semua daerah. Cukup satu daerah, nanti yang lainnya menyesuaikan. Selang-seling biasanya ya. Kita cari yang sebelah kiri dulu, Pak. Kamu cari nilai X yang lebih kecil dari pi per 4. Berapa? Pi per 6. Betul. Pi per 6 itu kamu substitusi ke turunan pertamanya. Kalau hasilnya dia positif, maka kamu tulis di sini positif. Kalau hasilnya negatif, ya negatif. Betul ya? Betul. Setelah disubstitusi pi per 4 ini ke turunan pertamanya, ke sini nih, ke min 2 cos 2x, ternyata hasilnya negatif. Berapa negatif berapa? Negatif 1. 1, betul. Negatif 1. Maka di sini negatif. Bapak tidak tulis perhitungannya ya, karena ya udah malam waktu itu. Udah ini ya, munyer-munyer. Maka yang penting kalian tahu caranya ya. Iya, Tahu Pak. ya? Itu namanya uji titik. Kamu ambil titik sembarang di daerah tersebut yang mau kamu uji, lalu kalian substitusi ke turunan pertamanya. Kalau hasilnya dia lebih besar dari 0, maka positif. Tapi kalau hasilnya lebih kecil dari 0, maka daerahnya daerah negatif. Karena sudah dihitung tadi hasilnya min 1, maka ini daerahnya negatif. Kalau ini negatif, ini nggak usah kamu uji lagi. Maka pasti atau positif, pasti akan positif. Ini juga nggak usah kamu uji lagi, pasti Negatif. Pak, saya nggak percaya dengan omongan Papa. Saya mau uji aja tiga-tiganya. Mangga, silahkan. Gabut itu nggak apa-apa. Ya, kalau yang tidak percaya. Baik. Setelah kalian dapatkan masing-masing tanda untuk 3 daerah ini, seperti yang Bapak jelaskan, kalau tandanya itu negatif, berarti fungsi itu turun. Jadi seperti ini. Tuh. Dia turun. Ini paling kiri nilainya berapa ini? 0. Paling kanan? Itu V. Betul. Kalau yang daerah positif pasti naik. Ya. Kemudian daerah negatif lagi pasti turun. Lihat, Berarti yang ditanya apa di soal? Turun. Yang ditanya apa? Fungsi. Turun. Dok, kita identifikasi. Fungsi ini akan turun di interval 0 sampai sampai pi per 4 atau 3 per 4 sampai Berarti pilihannya Pak, lihat dari A sampai E, yang memungkinkan itu ya hanya A. ya A. Iya nggak? Tapi jangan kamu pilih dulu. Lihat dulu yang satunya. Sama? Beda. Enggak, maksudnya ini dan Ya. dan 3 iya. per 4. Dan 3/4 B sampai Sampai V. Jadi kalau gitu pilihannya yang mana? Yang A. Gampang ya matematika ya? Aduh. Kalau ngerjain bareng-bareng Pak gampang. Gampang ya. Nanti juga kan PAS ngerjainnya bareng-bareng duduknya. Iya sepertinya. Duduknya 20-20 ya. Nggak sendiri-sendiri kok, tenang aja. Ya, Iya. di rumah masing-mas. C. Lanjut. Ih, Gea lucu banget adeknya. Lanjut. Nomor. Ih, Gea lucu banget adeknya. Ya. Lanjut. Lanjut Pak. Ya. Jika fx sama dengan sin x ditambah cos x, turunan kedua atau f double aksen x pada x sama dengan pi per 2. Kamu ngerti nggak dengan soal ini? Dituruninnya 2 kali. Betul. Turunin, terus turunin lagi. Kedua. Ya, Kalau turunan ke-7 itu biasanya apa? Turunan ke-7. Orang kaya. Arisan. Orang kaya ya. Kalau turunan itu hartanya nggak habis-habis. Itu istilah peribahasa. Sayangnya kalian turunan ke-8. Lanjut. Berarti ini memudah ya. Harusnya mudah ya. Fungsinya juga mudah. Cuman berdiri sendiri begini. Nggak usah pakai rumus apa-apa. Langsung aja. Maka turunan pertamanya apa?
Cos X min Pertamanya sin cos X. X. Betul, turunan pertamanya cos X min sin X. Sekarang turunan kedua, berarti turunkan lagi dari turunan. Gini, turunan Min sin kedua X itu min adalah cos X. menurunkan 2 kali dari fungsi, atau turunan kedua itu adalah menurunkan 1 kali dari turunan pertama. Ya. Lalu kita turunkan lagi nih, turunan keduanya apa? Turun Sin keduanya X min cos sin X. X min cos X. Betul, min sin X min cos Satu X. jawabannya. Tapi yang dicari pada X sama dengan pi per 2. Pi Min per 2 itu berapa 1. derajat sih? 90. 90. Tinggal disubstitusi ke X-nya ini, maka menjadi min sin Min pi per 1 2 min dikurang 0. cos pi per 2. Sin pi 1 per min 2 0. berapa? Min 1. Min 1. Satu. Pi per 1. 2. 1. 1. Pi per 2 itu 1. Min kali 1 min 1. Nah, iya Cos maksudnya pi per itu. 2 berapa? Min 1 min 0. 0. Berarti menjadi min 1 min min 0. Artinya jawabannya min. 1. Betul. Mudah ya? Mudah ya? Ya, mudah. Mudah, Pak. Kamu tinggal klik nongol, Bapak yang pusing. Lanjut. Lanjut. Nggak apa-apa. Bapak mah demi kalian, biarkan kurang tidur. Yang penting penyajian Bapak bisa dengan mudah kalian pahami ya. Ya. Oke, Bapak juga mikir bagaimana supaya tidak bosan. Apa Bapak harus pakai baju adat dalam mengajar, itu juga udah Bapak. Boleh, Pak, boleh. Berarti pakai baju adat ya. Karena Bapak Kenapa, dari. Pak? Pas terakhir nanti, Pak. Oh gitu. Pertemuan terakhir harus spesial. Oh berarti kamu juga pakai baju adat ya? Enggak, anggap aja. Oh, yang dari Papua, yang dari Papua. Aduh, terbuka itu, Pak. Waduh, terbuka Oke. sekali dari Papua. Lanjut. Nomor berapa? 19. 19. Oke, ini dia nomor 19. Set, lama ya keluarnya. Potek. Salah satu nilai X pada titik stasioner fungsi fx sama dengan X plus sin X untuk interval 0 sampai pi. Maksudnya apa ini? Titik stasioner yang berada. Kamu hanya disuruh mencari titik Stasioner. stasioner, tidak lebih, tidak kurang. Nggak usah mengada-ngada. Kalau disuruhnya nyari stasioner, ya cari. Jangan sampai nyari. Ada Pak yang nyari disuruhnya mencari titik stasioner, dia nyarinya sampai interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nggak apa-apa sih kalau dia bisa mah. Ya, nggak ada salahnya. Lanjut. Lanjut. Bagaimana caranya? Ya, gampang. Pakai Turunin. stasioner. Tinggal turunin fungsinya. Syarat stasioner seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa f aksen X sama dengan 0. Turunan dari X plus sin X berapa? 1 tambah cos X. Betul, 1 ditambah cos X. Kemudian, nah ini dia. Cos X-nya berapa? Tinggal pindah ini ke kanan. Berapa Min cos 1. X-nya? Min 1. Min 1 dong. Min 1 ya. 80. Nah, berapa kosinusnya? Tapi dalam Pi. Pi. berapa? Pi. Cos X sama dengan cos pi. Betul. Berarti X-nya berapa? Pi. X-nya adalah Pi plus K kali 2Pi. Yang satunya? Satunya itu X sama dengan min. Dikali 2 V. Nggak usah itu mah. X sama dengan min Pi ditambah K dikali 2. 2 Pi. Karena X-nya koefisiennya sudah 1, maka langsung kita substitusi saja nilai K-nya. Untuk K-nya 0, berapa nilai X-nya? Pi. Pi. Untuk K-nya sama dengan 1, berapa X-nya? 3 Pi. 3 Pi. Tapi TM ya? M. TM. Karena maksimal itu Pi. Kemudian, untuk K sama dengan 0, berapa X-nya? Min pi. Min Pi. Min Pi. KM. Emang tidur kamu? Min Pi. Min Pi. Min Pi. Min pi, bukan mimpi. Oh, min Pi. Oh iya, kirain tidur. Lanjut. TM ya, min Pi ya. Kalau K Iya. sama dengan 1, Pi. berapa? Pi. Pi. Betul. Kalau K sama dengan 2, berapa? TM. Nah, kebetulan X-nya sama. Berarti Karena jawabannya sama D. gini ya udah ambil salah satu. Maka titik stasionernya adalah D. Pi. gampang ya. Gampang. Gampang loh. Kamu 20 soal, 20-20-nya bisa ngerjain. Berarti tinggal berapa tuh nyari 3 soal esai aja nilaimu udah 90. Luar biasa.
Wow. Biasa, Pak, luar biasa. Kan main. Menyenangkan. Matematika mulai menyenangkan ya anak-anakku. Tidak. Horor. Tidak. Asia merendah. Lanjut soal terakhir. Soal terakhir. Lanjut. Ini dia soal terakhir. Nilai maksimum dan nilai minimum. Tinggal turunin. Terus? Cari titik itu, titik apa? Naik sama turun. Interval naik sama turun. Naik sama turun. Yang F aksen lebih besar dari 0 sama lebih kecil dari 0, Pak. Ya, boleh begitu, boleh. Atau kamu cari titik stasionernya, lalu masukkan titik stasionernya itu ke fungsi. Udah. Oh ya, bisa juga. Ya, bisa. Lebih simpel ya, lebih simpel. Lebih simpel. Caranya seperti ini. Syarat stasioner, kita pakai konsep stasioner aja biar nyambung dari atas tadi, biar nyambung ya. Oke, perkara nanti kalian mau apa namanya improvisasi, yaitu urusan kalian nanti pada saat hari H. Oke, lanjut. Turunannya apa ini? Turunannya 2 cos 2x. Betul, 2 cos 2x. Sama kayak tadi. Cos 2x-nya berapa? Cos 2x. Kalau gitu cari sudut yang nilai cosnya 0. Ya, itu pi 2. Pi per 2 ya. Pi per 2. Iya. Oke, jalankan kayak tadi. Maka 2x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. Atau 2x sama dengan min pi per 2 plus 0 pi. Karena Bagi 2. x-nya masih mengandung koefisien lebih dari 1, maka disederhanakan masing-masing ruas dibagi 2. Maka ini menjadi pi per 4 tambah k kali pi. Dan min pi per 4. Masukkan k-nya. Kalau k-nya 0, x-nya pi per 4. Kalau k-nya yang ini 0, min pi per 4. Kalau 1? Kalau 1, 3 per 4. Nah, nilai-nilai ini, x sama dengan pi per 4 dan x sama dengan 3 pi per 4. Kalian substitusi ke fungsinya, bukan ke turunannya ya. Iya. Tapi ke fungsi awal sebelum diturunkan. Maka menjadi, tuh lihat, f untuk pi per 4 kita peroleh nilainya 1. Kemudian untuk x 3 pi per 4 kita peroleh nilainya min 1. Sama termasuk kamu substitusi juga nilai batas kiri yang ini sama batas kanan. Karena nggak Bapak tulis, nggak ketulis. Berapa kalau x-nya 0? Kalau x-nya 0. 0. S0 berapa? 0. 0. Betul. Berapa kalau 2pi? Kalau 2pi 0 sama. Berapa? 0. 0. Maka tidak Bapak masukkan. Tapi tidak menjamin fungsi yang batas kiri dan batas atas itu nilainya 0 ya. Ini kebenaran ya. Iya. Ya, nanti kalau kalian menemukan soal semacam ini, kalian substitusi semuanya. Baik itu hasil dari nilai stasionernya, dan juga batas kiri atau batas yang paling kiri ini, dan batas kanan. Semua kalian substitusi. Mana nilai yang paling tinggi atau paling besar, itu adalah nilai maksimum. Mana nilai yang paling kecil, itu adalah nilai minimum. Berhubung tadi setelah kita masukkan di sini nilainya 0, 0 itu kan antara 1 dan min 1 ya. Iya. Ya, median. Berarti kita ambil yang minimumnya min 1 dan maksimumnya 1. Min 1. Paham? Pak. Alhamdulillah. Ya. Cara cepatnya gampangnya itu kan Pak, tinggal lihat ini aja, ngira aja kalau misalnya fungsi sinus itu maksimumnya sama minimumnya 1 dan min 1 kan Pak. Boleh. Kalau misalnya pakai grafik ya. amplitudo. Tapi kalau amplitudonya misalnya nih 5 sin 2x berarti 5 sama min 5 kan Pak? Iya. Betul. Karena sin itu kan maksimal 1, minimal min 1. Tapi jangan pakai cara begitu juga buat kalian yang baru pahamnya separuh-separuh ya. Ya. Ini cara yang lebih aman. Bapak rasa ini adalah cara yang lebih aman. Tapi kalau kalian sudah paham, boleh pakai cara amplitudo tadi yang seperti Andre bilang. Baik, begitu? Ya. Oke. Bapak stop share dulu ya.
Iya. Ya. Nah, jadi ketemu mukanya. Baik, anak-anakku sekalian. Karena Udah ini lanjut esai, jamnya. Kenapa? Udah lanjut esai. Minggu depan. Minggu Ayo depan lanjut. buru-buru amat Gak sih. sabar Biar amat sih. kelar. Belum Jadi bikin bapaknya juga Heh. PPT-nya. Habis ini udah Bu Fitri. Iya. Iya. Kamu belajar matematika hobi banget sih. Bapak jadi seneng. Tahu. Asik. Baik. Ada pertanyaan? Bapak rasa tidak ya? Karena waktunya juga sudah habis. Ya, Pak. Ya. Baik. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak dan pesan Ibu. Jagalah selalu kesehatan. Patuhi protokol. Jangan berkerumun. Jangan ngelayap kalau nggak perlu. Ingat, kalian sebentar lagi PAS. Harus belajar ya. Harus Pak. belajar. Camkan itu. Pesan Ibu lah. Karena pesan ayah kadang dilanggar. Tapi kalau udah pesan Ibu, kudu mesti wajib. Dipatuhi. Dilanggar nggak dosa kan, Pak? Dilanggar. Kalau orang Islam dilanggar itu malah dapat pahala. Ya. Dilanggar kan nama tempat, Pak. Nama musola. Iya. Dilanggar. Pak, boleh nggak dilanggar? Boleh kalau udah waktunya sholat. Baik. Baik. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian.